karena saya juga pengajar debat dan mantan edu nasional untuk debat. Jadi kita harus tahu dulu berita yang booming atau yang baru dibicarakan atau yang baru hangat. Kemudian di situ kita harus punya wawasan terkait dengan diksi-diksi yang baru. Nah di situ saya akan mengajak anak-anak silahkan buka headline news today. Jadi hari ini tanggal sekian, pukul sekian berita apa yang baru saja masuk. Nah dari situ kita akan melihat untuk membuat tajuk dengan contoh-contoh tajuk yang sudah ada sebelumnya. Maka saya akan bawa koran atau surat kabar yang dulu pernah diposting atau bisa kita pakai sebagai gambaran seperti ini teks editorial. Kita mendudukan diri kita sebagai redaktur. Dan di situ kita akan memberikan tanggapan tentang apa isi berita dan bagaimana pihak redaksi itu mengomentari tentang isi berita itu dengan sudut pandang yang beliau kuasai. Nah, di situ anak-anak akan saya ajak atau saya arahkan untuk memberikan penafsiran dari sudut-sudut, misalnya kaitannya dengan pembangunan pabrik baterai di Indonesia yang terbesar se-Asia misalnya. Nah, dari situ melihat dari sisi teknologi, dari sisi ekonomi, dari sisi sosial, nah itu akan kita bagi. Nah, untuk mengajarkan teks editorial kita harus banyak mencari referensi. Nah, berangkat dari itu saya pernah mengarahkan anak-anak untuk membuat artikel yang sifatnya tidak lekang oleh waktu ya Bu, up to date, tetapi tidak terjadi pada saat kita membahas itu. Jadi mungkin dulu pernah terjadi, tapi hal serupa, nah kita bahas dihubungkan dari peristiwa dulu dengan peristiwa sekarang. Jadi bedanya artikel itu dibaca dulu sekarang dan besok itu tidak akan basi. Tetapi kalau teks editorial hanya pada saat itu baru booming atau baru dibahas. Nah, sejauh pengertian saya untuk itu. Sedangkan kritik, maka kita harus memunculkan banyak sisi dan tidak hanya memihak kelemahan saja, tapi kita harus melihat sisi positifnya. Ketika sesuatu itu menguntungkan bagi pihak tertentu, bisa jadi itu merugikan bagi pihak yang lain. Bagaimana solusinya apabila itu merugikan dari pihak yang lain, di mana kita duduk di kedua belah pihak. Nah, dalam debat itu kita harus betul-betul critical thinking untuk mengangkat dari sisi-sisi tertentu di mana anak bisa menerima kedua sisi itu untuk mencapai tujuan yang sama. Jadi goalnya harus tercapai dengan kedua belah pihak menerima apa yang argumen yang diberikan. Dari pembelajaran itu saya lebih banyak mengajak anak-anak untuk berinteraksi secara verbal. Kalau dalam bentuk tulisan, maka nanti akan kita abadikan dan kita posting ke media atau ke website yang dimiliki oleh baik itu blognya anak-anak maupun blognya blog ekstra gitu. Demikian Ibu, terima kasih. Ya, terima kasih Bu, itu luar biasa. Tapi boleh ya Bu, sedikit lagi menguatkan diri nih sebenarnya Bu. Nah, sambil mungkin masukan juga dari teman-teman yang lain. Saya dapat nih Bu dari apa yang disampaikan. Kalau artikel tadi dikatakan, jadi kita semua juga paham ya, berisi sama Bu ya, sama-sama berisi pandangan penulisnya ini ketiga-tiganya ini. Cuma kalau artikel satu yang saya tangkap di sini adalah dibaca dulu, kini dan nanti itu nggak akan basi. Itu mungkin satu yang bisa kita petik. Karena memang kita ketahui bahwasanya editorial itu membahas satu isu atau permasalahan yang aktual, fenomenal dan kontroversial. Nah, mau ngaitkannya ke esai nih Bu. Tadi kan esai Bu mengatakan juga ada tuh seperti contoh esai yang kita baca pasti ada pihak yang setuju dengan alasan, ada yang tidak dengan alasan kan gitu Bu. Nah, tapi editorial juga dari segi definisinya tadi juga itu ada kontroversial, itu bagaimana kira-kira? Pendudukannya gitu. Baik, kalau untuk editorial maka kita harus mengambil data Bu. Nah, data itu harus kita beri keterangan diambil kapan, kemudian pada momentum apa, sehingga ketika data itu mau disampaikan ke publik atau ke siapa pembacanya, mereka harus tahu itu kurun waktunya hingga dibahas saat ini masih relevan dan mungkin terjadi.